panjang nasional, jadi ada RPJPN dan ada RPJMN yang jangka menengah. Di menengah Bapak Ibu itu tahun 2029 target kita itu untuk asuransi ada di sekitar 10,5%. Nah ini memang basisnya ada double counting Bapak Ibu, karena di dalamnya sebenarnya penyelenggara asuransi sosial seperti Taspen, Asabri, BPJS TK yang sebenarnya heavy di pensiun itu kemudian diikut sertakan di situ, sehingga targetnya menjadi 10,5. Bapak Ibu tahu kita end up di akhir tahun 2025 berapa? 5,2%. Jadi kita butuh double Bapak Ibu di 4 tahun ini. Gitu ya. Belum lagi bicara target di tahun 2045 20% dari PDB yang notabene akan terus naik. Jadi basisnya naik, target kita pun juga akan naik. Jadi ini PR besar Bapak Ibu, tantangan besar yang membuka yang tidak mungkin kita capai kalau kita melakukan seperti sekarang ini. Itu sebabnya kami terus terang sangat mendorong bahwa tidak ada cara lain bagi kita Bapak Ibu selain kita kembali ke fundamental untuk mengolah industri kita. Di slide berikutnya Bapak Ibu, kami di OJK sudah mencoba memetakan sebenarnya industri kita ini industri yang unik Bapak Ibu. Kita itu mengambil bisnis dari menjual janji kita. Jadi janji yang kita sampaikan kepada nasabah itu adalah kalau terjadi risiko, dan risiko itu bisa terjadi 20-30 tahun lagi, kami akan ada di sana membayar kewajiban kami. Dan itu artinya Bapak Ibu kita memang mendasarkan bisnis kita pada base estimate assumption. Nah ini di OJK kami sudah coba memetakan ini Bapak Ibu, sehingga kami sekarang ini fokus kepada 3 hal ini. Jadi bagaimana Bapak Ibu menetapkan premi, bagaimana Bapak Ibu menetapkan kewajiban, dan bagaimana Bapak Ibu menginvestasikan premi yang Bapak Ibu terima dari nasabah. Nah ini kelihatannya simpel Bapak Ibu, tapi kemudian ketika kita terapkan, kita kemudian mulai melihat bagaimana kompleksnya. Premi yang Bapak Ibu tetapkan itu didasarkan pada asumsi-asumsi yang ada pada saat itu. Pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu kemudian memastikan bahwa perusahaan itu melakukan experience studies? Bagaimana Bapak Ibu memastikan bahwa perusahaan itu melakukan cek kepada data yang diasumsikan itu masih valid atau enggak? Dan bagaimana data itu kemudian mempengaruhi profitability perusahaan yang Bapak Ibu pimpin atau Bapak Ibu di mana menjadi komisaris? Kewajiban Bapak Ibu ini menjadi PR besar karena di Indonesia ini cukup banyak perusahaan asuransi yang fokus kepada top line, kemudian untuk memastikan bottom line-nya ada, kemudian diatur-atur di tengah, gitu ya. Jadi kita sudah melihat Bapak Ibu bagaimana perilaku yang seperti ini terjadi. Izinkan saya menyampaikan 2 contoh. Contoh pertama itu adalah ada satu perusahaan yang menjual produk heavy di produk bergaransi Bapak Ibu, tapi kemudian karena investasinya tidak dilakukan dengan baik, kemudian cadangan preminya dikecilin supaya ada laba, gitu ya. Dan kan menghitung cadangan premi itu bukan sesuatu yang mudah. Cadangan premi itu dihitung memang ada asumsi-asumsi dan ada proyeksi di situ. Jadi membuktikan bahwa perusahaan ini tidak menghitung dengan baik itu juga tidak mudah Bapak Ibu. Kita mesti menyajikan data, experience studies dan menunjukkan bagaimana cadangan premi yang dibentuk itu tidak cukup untuk membayar klaim di setiap titik yang ada di masa yang lalu. Jadi itu sudah kita lakukan Bapak Ibu, dan kita menunjukkan dan akhirnya perusahaan ini juga memang engage aktuari untuk menghitung dan memang tidak cukup, gitu ya, dan akhirnya harus tetap liability tambahan. Yang kedua Bapak Ibu, nah ini lebih kreatif, gitu ya. Salah satu perusahaan yang ada di kita itu kemudian mengurangi database pesertanya, gitu ya. Jadi database yang disubmit di laporan keuangan itu short, dan shortnya itu bisa buat kita geleng-geleng kepala Bapak Ibu. Cadangan premi yang di state mungkin hanya sekitar 2 triliun, shortnya itu 1,7 triliun. Nah jadi Bapak Ibu ini hal-hal yang memang perilaku yang ada di dalam pasar kita, dan kita berusaha memang dengan segala cara. Sekarang ini kita sudah punya database polis asuransi Bapak Ibu, dan setiap bulan kita pastikan bahwa movementnya itu masuk akal, gitu ya.
Tapi itu kan sebatas data yang Bapak Ibu laporkan gitu ya, dilaporkan ke perusahaan. Dan memang Bapak Ibu dari movement itu kita kemudian tahu bahwa ada yang kurang gitu ya. Dan ketika kita menindaklanjuti dengan prudential meeting, kita kemudian